Pemirsa, di segmen Warga Bicara pagi ini kami masih akan membahas terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan Badan Legislatif DPR RI yang dinilai melawan putusan MK. Lalu seperti apa tanggapan warga terkait dengan hal ini? Rekan kami Rona Marina akan menanyakan langsung kepada masyarakat. Kita langsung sapa. Selamat pagi Rona, silakan dengan pemaparan Anda. Diumumkan kepada masyarakat sekitar 2 hari yang lalu ini sebetulnya memberikan harapan bagi warga negara Indonesia untuk mempertahankan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang mana memang putusan MK ini memberikan harapan bahwa partai politik ini bisa mengusung calon gubernur atau calon wakil gubernurnya di wilayah DKI Jakarta dengan ambang batas atau threshold 7,5%. Dan ini artinya bahwa partai politik ini bisa mengusung sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Dan jika kita melihat dinamika politik yang ada hingga saat ini menunjukkan ada satu partai yang hingga kini belum mengumumkan akan mengusung siapa, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang juga kemarin sempat mengatakan bahwa ada niat atau ada maksud untuk mengusung salah satu kandidat yang hingga saat ini masih yang teratas di dalam survei, yakni Anies Rashid Baswedan. Dan ini pun juga membuat narasi di publik bahwa akan ada peluang Anies maju lagi di Pilgub DKI Jakarta yang akan diusung seorang diri oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Namun memang beberapa saat yang lalu ini putusan Mahkamah Agung atau MA ini memberikan justru malah bertolak belakang dengan putusan MK kemarin, yang mana putusan MK ini membuat syarat dari calon gubernur atau calon wakil gubernur ini minimal usianya 30 tahun saat pelantikan. Dan hal ini tentu saja memberikan karpet merah bagi putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang tepat berumur 30 tahun pada saat pelantikan di akhir tahun ini. Padahal seharusnya putusan tersebut usia minimal 30 tahun ini harus pada saat penetapan atau pengangkatan ataupun pendaftaran di KPU DKI Jakarta pada bulan Agustus ini. Dan ini juga menuai berbagai macam pro dan kontra, terutama kemarin dari Badan Legislasi DPR RI ini langsung mengambil sikap, yakni mereka langsung mengadakan rapat panja di ruangan Balek DPR dan membuat 2 keputusan yang nantinya akan rencananya disahkan pada hari ini. Dan 2 keputusan ini adalah revisi Undang-Undang Pilkada yang pokok materinya ini lumayan krusial. Yang pertama ini adalah dari Balek DPR ini menginginkan agar ambang batas atau threshold ini tetap di angka 20% atau minimal 25 kursi di DPRD. Sedangkan kalau yang kedua ini adalah usia dari minimal calon gubernur atau calon wakil gubernur ini harus tetap berada di 30 tahun saat pelantikan. Dan berikut penjabarannya mengenai unjuk rasa pada hari ini yang diakibatkan dari gejolak yang sudah dilakukan oleh Balek DPR RI kemarin. Yang pertama ini adalah melihat bahwa hari ini akan ada unjuk rasa dari mahasiswa atau beberapa aliansi mahasiswa dan juga aliansi buruh. Mahasiswa ini dari informasi yang kami dapatkan ini akan ada mahasiswa dari Universitas Indonesia, kemudian akan ada mahasiswa dari Universitas Trisakti dan juga beberapa mahasiswa dari universitas yang belum dapat kami konfirmasi secara detail infonya karena hingga saat ini unjuk rasa pun juga belum berjalan begitu ya. Dan kemudian untuk buruh ini nanti juga rencananya akan ada presiden dari Partai Buruh Said Akil yang juga nantinya akan turun untuk unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Kemudian untuk yang kedua, ini memang masa atau unjuk rasa pada hari ini akan menolak revisi UU Pilkada, yang mana ini DPR atau Balek DPR ini seperti yang saya katakan tadi, mereka ini akan rencananya merevisi 2 pokok materi yang krusial. Yang pertama adalah soal ambang batas atau threshold yang akan dikembalikan ke 20%. Dan kemudian yang kedua adalah usia dari minimal calon gubernur atau calon wakil gubernur ini 30 tahun pada saat pelantikan. Kemudian memang aksi demo ini akan kemudian untuk hari ini sebelumnya RUU Pilkada ini akan disahkan di ruang rapat paripurna pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, atau jika sesuai dengan jadwal sebentar lagi ini akan berlangsung. Dan untuk yang terakhir
untuk demonstrasi atau unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari ini tidak hanya dilangsungkan pada Kamis 22 Agustus saja, namun akan dilangsungkan juga pada besok 23 Agustus 2024. Dan untuk hari ini akan berlangsung demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor DPR MPR dan juga di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk esok hari ini akan rencananya dilangsungkan unjuk rasa di depan kantor KPU Republik Indonesia maupun KPU DKI Jakarta. Dan kemudian Valen dan juga Jason, untuk mengetahui ini sebetulnya seperti apa sih pendapat dari masyarakat melihat suasana dari Indonesia yang saat ini sedang memanas terutama di media sosial pada malam hari tadi dan masih menjadi trending topik begitu. Terutama masyarakat ini juga memberikan respons penolakan terhadap putusan atau rapat dari Balik Panja kemarin. Ini saya sudah berada tepat di depan salah seorang warga. Coba langsung saja kita tanyakan bagaimana pendapat dari warga. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ya, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Nisa. Ibu Nisa, ini bagaimana Bu menanggapi unjuk rasa masyarakat pada hari ini karena kemarin dari rapat Panja Balik itu ternyata menentang putusan Mahkamah Konstitusi ya Bu ya. Itu bagaimana Bu? Ya, saya bersemangat sekali ya buat pokoknya hanya ada satu kata sih kalau buat saya itu lawan. Ini demokrasi selama 10 tahun kayaknya udah nggak sehat sih kalau menurut saya ya. DPR itu seharusnya udah harusnya itu udah mewakili suara kita sebagai rakyat. Tapi kok saya lihat ini, saya update politik kok malah seperti udah Dewan Perwakilan rezim ya, udah bermain mata, udah bermain kepentingan gitu. Itu sama saja kayak udah mengkhianati konstitusi. Kalau udah mengkhianati konstitusi udah pasti udah mengkhianati Pancasila dong ya. Itu doang sih Mbak, udah. Nanti sebagai warga Ibu setuju ya Bu ya untuk melakukan perlawanan seperti unjuk rasa pada hari ini? Banget dong, ini kali pertama saya ya, jangan sampai, aduh amit-amit, jangan sampai 98 terjadi lagi dah gitu. Makanya ini saya berharap banget buat DPR, buat bisa menyuarakan hati rakyat ya, jangan mengecewakan kita sebagai rakyat gitu. Jangan hanya sebagai kepentingan mereka doang, terus kita kayak disepelekan gitu loh. Kita juga punya suara, yang memilih kalian itu juga kita gitu. Makasih. Nah Bu, sejauh mana Bu Ibu akan mengawal soal putusan MK ini agar tidak ditentang oleh Balik DPR? Ya sejauh inilah pokoknya saya akan terus update, pokoknya saya akan terus menyuarakan, kawal terus keputusan MK gitu. Baik, terima kasih Ibu sudah berikan kami wawancara pada pagi hari ini. Iya. Nah itu tadi salah satu pendapat dari warga. Mari kita coba tanya warga yang lainnya ya, Valen dan juga Jason yang ada di sini. Nah sepertinya, selamat pagi Pak. Pagi, Iya. Dengan Bapak siapa? Abdur. Oke. Pak, ini melihat dinamika yang terjadi politik menjelang pilkada ini Pak, dan hari ini akan ada unjuk rasa dari rapat Balik yang kemarin begitu. Nah Bapak seperti apa Pak menanggapi hal ini Pak? Yang pertama terkait dengan sistem demokrasi kita hari ini, semenjak reformasi bahkan hari ini kekuasaan Jokowi, kami merasa bahwa sistem demokrasi kita sudah terlalu liberal. Oleh karena itu masyarakat hanya ditempatkan sebagai partisipasi politik. Dia bukan lagi sebagai pengambil kebijakan. Seperti yang terjadi hari ini, DPR dalam mengambil kebijakannya terkait dengan regulasi yang ada, mereka tidak lagi melihat pada kepentingan rakyat. Mungkin itu dari kami. Nah berarti setuju ya Pak ya untuk hari ini adanya unjuk rasa ini untuk melakukan perlawanan dari rakyat begitu? Ya, kita harus kembalikan kepada rakyat. Karena kekuasaan atau kedaulatan itu di tangan rakyat. Oleh karena itu sebagai rakyat, kita harus mengoreksi sistem demokrasi kita hari ini yang sangat liberal. Mungkin kita harus kembali kepada sistem yang asli, Undang-Undang Dasar 1945. Dari saya seperti itu. Nah Pak, sejauh mana Bapak nanti ingin mengawal Pak proses demokrasi, untuk mempertahankan demokrasi seperti unjuk rasa pada hari ini untuk melawan dari kebijakan Balik yang akan disahkan pada hari ini? Ya mau tidak mau rakyat harus turun ke jalan, bersuara, kembali mengaspirasikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Karena itu satu-satunya jalan untuk kita mengembalikan jati diri bangsa ini. Kita tidak bisa lagi mengharapkan sistem demokrasi ini pada lembaga-lembaga kekuasaan hari ini yang sudah sangat liberal, sudah sangat jauh dan melenceng daripada apa yang dicita-citakan oleh para founding father. Mungkin seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya pada pagi hari ini ya Pak ya. Nah itu tadi Jason dan juga Valen terkait dengan tanggapan dari warga. Mereka ingin menyuarakan agar demokrasi ini tetap terus bisa utuh, agar Indonesia juga ini akan terus bersatu hingga kedepannya, maka mereka setuju untuk melakukan unjuk rasa pada hari ini dan juga ini merupakan hak mereka sebagai warga negara untuk melakukan ini.
Demikian Valen dan juga Jason, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.